Cara ini didukung oleh tokoig.id, toko Instagramnya orang Indonesia. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, kembali bertemu lagi dengan saya. Jadi kerabat desa mungkin akan semoga nggak bosan karena pagi-pagi itu ritual paginya TV desa itu barengan sama Suryo Koco. Jam 7 pakai kopiah gitu kan. Jam 8 udah pakai planton, lepas ini udah nggak pakai planton, nggak pakai kopiah, jalan-jalan. Pagi ini kita akan ketemu dengan kepala desa yang sudah 2 periode dan menurut undang-undang desa bisa 3 periode, semoga nanti dilancarkan di 3 periode selama desanya memang menjadi lebih baik, ya kenapa harus berganti orang kan? Sampai pada batas yang diizinkan. Nah, sudah bergabung dari Kades di Madiun, Desa Sukorejo. Ini kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Mas Jo. Sehat. Ini Gresik, ralat Gresik. Oh Gresik, wah ini si redaksi ini piye. Oke Gresik, Mas. Ini kabarnya? Alhamdulillah saya Pak Koco. Orang no COVID ya? Oh, Sukorejo alhamdulillah desaku menjadi juara Kampung Tangguh se-Jawa Timur. Jadi hijau. Wih, Kampung Tangguh ini mergone apa? Cerita Kampung Tangguh sih ini berarti. Karena Pak Kades ini dulu sempat bareng-bareng ketemu sama saya di masa lalu. Kita bicara ke masa depan aja gitu kan. Kita bicara ke masa depan, alhamdulillah Kades 2 periode, semoga nanti sampai ke 3 periode dengan kemajuan-kemajuan desanya. Desa tangguh berarti tangguh melawan COVID. Kalau si Tante Corona. Ini ceritanya Pak. Ya, boleh berbagi cerita untuk jadi inspirasi teman-teman dan ada cerita tentang bantaran sampah barang ini. Iya, jadi ceritanya. Begini Pak Koco ya, saya cerita ya. Ya. Jadi saya ninggalin Jakarta tahun 2008. Oke. Ya, nama saya di Jakarta dulu panggilan saya Gusman. Gusman itu nama saya dulu, panggilan tenar saya di Jakarta. Oke. Terus jadi kepala desa 2008. Kenapa? Karena desaku enggak ada yang jadi kepala desa, karena enggak ada bengkoknya, enggak ada untuk buat kesejahteraan kepala desa maupun kalau sing mancung. Enggak ada sing maju. Enggak ono. Jadi akhirnya saya muncul. Nah, kita ngomong Kampung Tangguh. Kampung Tangguh ini ide dari Pak Kapolda Jawa Timur, Pak Fadil Imran. Jadi beliau itu mempunyai gagasan besar bagaimana untuk mencegah corona ini menjadi tanggung jawab kita semua. Nah, yang paling dekat dengan rakyat itu kan desa atau kepala desa. Ya. Dan Kampung Tangguh ini kampung yang bersikap tanggap terkait dengan sesuatu yang berkenaan dengan COVID-19. Nah, kan itu ya. Jadi protokol kesehatan itu kita terapkan di Desa Sukorejo. Dan kemarin 2 minggu yang lalu desa kami menjadi pemenang lomba Kampung Tangguh tertib lalu lintas untuk tingkatan Jawa Timur. Nah, itu. Dan kami menginisiasi tanggap COVID-19 itu mulai Februari. Jadi saya dianggap orang yang istilahnya melakukan dulu pencegahan sebelum pemerintah itu tanggap. Jadi Februari saya sudah mengumpulkan masyarakat. Saya ngomong bahwa di Wuhan ini saya yakin akan menyebar ke seluruh dunia dan itu ternyata benar gitu loh. Jadi saya lebih tanggap dulu dari pemerintah itu loh. Tapi jadi, orang yang lockdown barang kan? Apa lockdownnya barang? Yang genah Februari jauh wis lockdown, Jadi lockdown desa piye? Nah, goyang-goyang, jenenge kanca lawas wis kewaca iki dolanan apa jenenge sikap dulu Pak Koco. Langkahnya kan seperti apa? Ya, jadi bentuk langkah kami itu pertama kita menyadarkan kepada masyarakat bahwa virus ini benar-benar ada itu di tengah-tengah kondisi rakyat yang menganggap bahwa ini adalah serba politik gitu loh.
Bahwa kita tanamkan bahwa virus ini memang ada, dan Februari saya sudah membentuk Satgas. Baru Maret pemerintah mengumumkan bahwa Indonesia memang terdampak COVID. Jadi duluan Sukoharjo daripada Indonesia. Berarti Lurah Sukoharjo luwih bisa memandang visi masalah perang ini dengan COVID itu melebihi kecepatan visinya Presiden karo Menteri Kesehatan. Kayak ngono Pak Koco. Bahaya. Arep dadi calon bupati apa arep dadi langsung calon presiden Pak Likur? Ya mudah-mudahan lah. Gantungkan kata Bung Karno kan, gantungkan cita-cita itu setinggi langit. Kenapa tidak kan gitu sih? Oh iya dong, kalau menggantungkan cita-cita harus setinggi langit, karena kalau umpama pun tidak tercapai kan bisa nyangkut nongwit kan, nah gantungnya nongwit dari buat Kang Isar. Oke, balik ke juara tangguh. Indikatornya apa itu sebenarnya ketika kemudian desa sampean dianggap dinobatkan sebagai desa tangguh. Jadi kami mungkin mewakili masyarakat Gresik ya, bahwa memang ide Pak Kapolda itu luar biasa. Jadi kepala desa diminta untuk membuat satgas, membuat langkah-langkah untuk menanggulangi pencegahan corona. Nah, karena kami sudah memulai Februari dan alhamdulillah penggunaan dana desa itu memang untuk yang awalnya untuk kegiatan-kegiatan pembangunan ini kan dialihkan untuk pencegahan corona. Lah itu kita manfaatkan untuk pencegahan corona itu, salah satunya duitmu entak lah berarti nggak corona. Apanya? Duitmu habis buat corona. Duit dana desa itu habis untuk itu. Kan karena pemerintah menginginkan untuk itu. Jadi tahun 2020 ini tidak ada bangunan fisik pun yang kita lakukan. Semuanya untuk mencegah corona, BLT, semuanya itu. Masalah waktu ada pendistribusian yang dari Kementerian Sosial dan seterusnya, yang di beberapa desa itu sempat ada tumpang tindih di desa sampean kayak apa, Mas? Semua terdistribusi dengan baik atau ada juga satu orang bisa dapat dari beberapa sumber dan seterusnya? Ya, memang ketika ngomong sempurna kan tidak mungkin sih Pak. Ada hal yang kagungannya Gusti Allah kuwi sempurna. Ada baru ada jawabannya ngono kuwi kene wis paham banget ya, sempurna kagungannya Gusti Allah, salah-salah sithik ya di kapura lah Cak. Piye. Sampean kan di desa kan jadi juara untuk itu. Artinya kita kan juga mesti terbuka, artinya memberikan pemahaman juga kepada teman-teman kerabat desa yang menyaksikan ini bahwa oh iya ada masalah di sini, tapi kita mencoba menyelesaikan dengan cara ini dan seterusnya. Artinya kan orang terus jadi rame-rame antara yang kemarin waktu yang pertama itu kan ono bupati ngomong apa tadi koyo cemurwit ra karuan kan gitu, anggota dewan bupati lawan bupati adu program dan seterusnya kan gitu. Nah, balik ke desa yang juara ini. Ini kan masih baru ngomongin yang COVID nih, juara tangguh ini. Nah itu problem apa ketika ada tantangan, ada beda data dan seterusnya, Mbah Lurah ini menyelesaikan dengan cara seperti apa, Mbak? Untuk persoalan ketika ada persoalan di tengah-tengah pandemi COVID ini? Iya, ya kan kemarin kan nggak mungkin di tempat zaman juga tidak ada data yang miss dan seterusnya. Nah itu apa konklusinya piye, solusinya piye yang sampean selesaikan? Jadi gini, memang benar kata Pak Karno itu, membangun manusianya, penguatan SDM itu memang penting. Sebagus apapun bangunan fisik kita, kalau manusianya culun ya percuma gitu loh. Kembali ke COVID, kalau kesadaran masyarakat rakyat itu terbangun, dia akan menjadi mencegah dirinya sendiri, tidak perlu diomongin orang lain. Nah ini yang pertama kami lakukan, kita melakukan sosialisasi yang berulang-ulang sambil melawan hoak. Hoak itu di medsos kan luar biasa, bahwa virus ini adalah konspirasi besar tingkatan global. Saya ngomong, kita nggak usah ngomong persoalan yang terlalu jauh dari pikiran kita. Yang jelas korban ini sudah banyak.
Saya ngomong gitu. Secara logika pemimpin-pemimpin dunia juga banyak yang ngomong gitu loh. Akhirnya masyarakat mulai tumbuh kesadaran, saya bentuk satgas, dan di satgas ini kita bagi tupoksinya. Jadi satgas ini kita bagi link tanggung jawabnya. Ada yang untuk penyemprotan, ada yang mendatangi warga, ada yang mengupayakan setiap malam itu mendata pekerja musiman. Ini di Desa Sukorejo ini kan di tengah-tengah himpitan perusahaan besar-besar. Jadi penduduk urban itu luar biasa, Pak. Pulang dari Malang, pulang dari Tuban itu kembali lagi. Jadi setiap hari seperti itu gitu loh. Jadi kadang-kadang saya ini ada agak keras seperti di Jakarta dulu, Pak Koco. Jadi Gusmanya itu kadang-kadang keluar gara-gara COVID ini gitu loh. Berarti lockdown barang apa Gapura desa barang dijogo kalau hansip. Enggak, kita menjaga pos depan itu kita jaga. Dan alhamdulillah sekarang Sukorejo itu kalau masyarakat tidur kendaraan motornya enggak ada yang dimasukkan ke rumah, di jalanan sudah aman semua sekarang. Karena itu tadi di depan dijaga sama petugas itu. Jadi orang Sukorejo kalau malam tidurnya nyenyak. Jadi tidak ada satupun sepedaan yang hilang di tengah-tengah kondisi Gresik, Surabaya yang rawan curanmor. Itu salah satu yang poin yang terpenting. Terus setiap hari kalau ada warga yang punya hajatan, langsung kita datangi. Kita berikan penyuluhan bagaimana pentingnya protokol COVID itu. Jadi minimal kita menjadi polisi bagi diri kita masing-masing lah, minimal itu. Polmas, polisi masyarakat. Ya, polisi masyarakat itu. Nah, kan gitu. Ini masyarakat ini sadar awake dhewe enak Pak Koco. Oh iyalah, yang kabeh kan tergantung sapa lurahe kan. Oke, sekarang kita balik ke COVID kita selesai ketika sudah jadi juara gitu kan. Ini si redaksi memberikan informasi tentang bagaimana Bantaran sampah menjadi desa mandiri. Ini ceritanya apa? Nah, gini Pak Koco. Saya ini mulai belum lahir sampai sekarang Kali Lamong itu tidak ada penyelesaian yang konkret. Kali sungai? Kali Lamong. Itu setiap tahun kan mesti banjir sih Pak Koco. Oke. Banjir dan selalu memakan korban nyawa, harta benda lah, miliaran lah tiap tahun itu. Berarti sudah tradisi gitu. Iya, jadi seolah-olah banjir ini dinikmati untuk kepentingan politik, ketika menjelang politik baru dipakai untuk pencitraan dan tebar pesona lah gitu loh. Mau banjir iso digo gawe acara politik kok. Pak. Manusia sekarang itu hebat-hebat, Pak. Memang kades itu luar biasa, jalmo lipat seprapat tamat sing liyane mikir ping papat, kades mikirnya pisan, Pak. Oke, lanjut. Nah, setelah itu tahun 2008 saya kan pulang dari Jakarta diangkat jadi kepala desa itu kan. Berarti perpisahan di Tanah Abang dulu pernah dengar ya Pak Koco ya? Perpisahan di Tanah Abang dulu sakumpulan semuanya pernah dengar kan? Pernah dengar kan? Ya, akhirnya tak kumpulin di Tanah Abang, saya pamit, tak bilang saya mau bertapat di Alas Purwo padahal tidak jadi kepala desa. Oke. Makanya kemarin demo Partai Nusantara Hercules kan bingung ini kok jadi kepala desa ini nyusup padahal ini penempatan kader di desa-desa Lah, jadi kembali ke topik tadi ya. Ternyata Kali Lamong ini salah satu kali yang sangat luar biasa fungsinya gitu loh. Salah satu anak sungai dari Bengawan Solo. Ya. Nah, gitu kan. Terus di muara tempat desa saya itu Kali Lamong ini menjadi pelabuhan besar di Gresik. Ada Pelindo, ada Semen Gresik, ada pelabuhan Gresik, dan sampai masuk juga ke wilayah JP yang terkenal sekarang itu. Gunung muaranya persoalan Kali Lamong itu. Dan selama ini penanganan Kali Lamong itu kan tidak ada yang konkret 100%. Artinya? Ya sekedar ya itu tadi untuk kepentingan artinya yang penting kata melu nanggulangi dan sebagainya, tapi tidak berpikir untuk jangka panjangnya. Yang penting saat itu. Ya kayak gitulah gitu loh. Nah terus di situ juga persoalan sampah di desaku luar biasa. Orang-orang penduduk desa ini kalau buang sampah itu mesti di bantaran kali. Itu yang paling banyak sampah itu yang itu popoknya anak kecil itu loh Pak.
apa itu Oh, berarti akeh bayi nang kono rakyatnya sampean produktif toh. Oke, ada berarti sampah-sampah itu yang kemudian jadi tantangan harus diselesaikan. Ya Pak Koco, karena sampean pakai belangkon, saya yakin sampean Jawa tulen lah, 100 bahkan 1000% Jawa lah. Lah, orang desa saya itu masih punya pemahaman, punya istilahnya itu mitos. Pempes itu kalau tidak dibuang di sungai, kalau dibakar, bayinya itu akan pelentingan, jari wong Gresik pelentingan, Pak. Nah, ya. Untung cilik-cilik gitu loh. Lah, itu kemarin ini kan salah satunya karena memang ada juga kan kidung tembangan ternyata ana batang buang 6 kali kan ternyata. Jadi kebiasaan untuk berperilaku ke sungai sebagai tempat pembuangan itu ya karena ada kidung-kidung yang kadang-kadang kurang pas kan buang kali kan karena asumnya mati kan artinya batang-batang sampah itu kemudian tertanam di masyarakat bahwa sungai adalah tempat pembuangan akhir kan gitu Mas. Nah sampai mencoba merubah itu. Tak rubah itu. Oke. Yang namanya pelentingan itu enggak ada. Jadi pempesnya anak saya, itu tak buktikan tak bakar langsung di depan rumah. Ternyata artinya sama tunjukkan ke warga. Iki loh. Iya. Aku di anak nganggo pempesnya tak obong juga gak apa-apa. Enggak apa-apa kan gitu. Nah, akhirnya ya masyarakat mulai berpikir ya enggak apa-apa. Saya ngomong gini ya, ini agak daging sedikit. Tuhan itu akan mengabulkan apa yang sampean pikirkan. Saya ngomong gitu nek sampean fase ngomong Gusti Allah Bang. Catatan Bang lulusan Bang ngomong Tuhan bahaya sampean iki. Lanjut. Iki aku seneng iki kanca lawas wis tobat gini. Oke. Terus. Nah, setelah itu, di bantaran itu kan gunung sampah itu kan tingginya hampir 5 meter lebih. Nah, itu tingkatan desa 5 meter itu kan sangat luar biasa dengan luas hampir 2000 lah. Oh gitu. 2000 1000 meter lah luas wilayah TPA itu. Lah, akhirnya datang teman saya itu Pak Agus itu membawa konsep dia gandeng petrokimia, PT Petrokimia Gresik itu loh. Memang 2008 saya sudah nanam mangrove, Pak. Seluruh bantaran Kali Lamong kita tanamin pohon mangrove. Kenapa? Karena Kali Lamong ini segala persoalan itu ada, mulai pencemaran, pendangkalan, penyempitan di situ. Dan kebetulan masyarakat tuh nelayan ini mata pencahariannya kan di laut dan lewat Kali Lamong itu. Dan ketika ada pencemaran itu sampai 1 bulan nelayan saya ini mencari ikan tidak dapat karena mati semua ikan itu. Karena memang lingkungannya sudah nggak baik untuk tumbuhnya ikan-ikan. Ya. Dan banyak pelaku-pelaku industri yang sakarepe dhewe mentang-mentang duit akeh, punya channel di Jakarta bintang-bintang semua sehingga menteng kelek Pak. Cara Jawa ini menteng kelek sakarepe dhewe. Menteng kelek sakarepe dhewe ora kenal kalau lurah sing anyar kan ngono kuwi salah dhek. Ya kadang makanya saya cerita ke Mas Dian kadang-kadang sosok Gusmanya itu keluar gitu loh. Iya, ya wajib kuwi. Lah itu sampai ya banyak di Gresik sama tanya di Gresik kelakuan saya di Gresik bagaimana itu banyak orang-orang yang geleng-geleng kepala itu kan karena diomongin secara mulut enggak bisa Pak Koco. Jadi maunya itu pedang keluar itu baru selesai. Nah, okay. Artinya menyelesaikan masalah lingkungan kadang-kadang memang juga harus dalam tanda petik dengan kekuatan atau dengan kekuasaan atau dengan kekerasan. Betul. Jadi saya ngomong alam ini ramah terhadap kita. Kalau kita ramah terhadap alam, saya ngomong gitu. Lah, mangrove itu salah satu cara untuk menetralisir racun yang ada di sepanjang Kali Lamong. Jadi itu tak tandurin semua dan saya minta pertanggungjawaban seluruh pelaku industri di Gresik supaya menanam mangrove di bantaran laut di Gresik. Nah, saya ngomong gitu. Jadi alhamdulillah ini didengarkan oleh Petro kerjasama dengan kita sampai sekarang itu tempat yang dulunya itu menjijikkan itu sekarang menjadi nyaman untuk kita ke situ. Jadi artinya jadi objek wisata loh. Ya, iya. Jadi sampahnya hilang, orang tidak berani buang sampah di situ semua. Terus ini yang terpenting,
menyelamatkan Kali Lamong juga gitu loh. Nah, itu makanya mudah-mudahan suara saya didengar oleh Jakarta ini. Minimal Pak Jokowi lihatlah. Oh, kalau sudah di TV desa kan ya akan didengar oleh orang se-Indonesia. Nah ini Pak Koco. Ini yang belum saya sampaikan kesampaian ya. Apa itu? Desa saya ini dulu kan tidak ada yang jadi kepala desa. Saya masuk dicibir orang karena background saya di Jakarta kan tak tutup semua Pak Koco. Tidak ada yang tahu. Iya kan. Ya kan ono bagian saya memang kudu disimpen rapi. Terus orang sange kayak malah dadi do ngerti kabeh. Rasanya guyu barang. Eling nang perapatan lampu merah biyen aku. Terus. Setelah itu saya berpikir, lah saya kan terbayang apa yang diomongkan oleh beliau Bung Karno. Saya Soekarnois banget lah. Iya. Bung Karno ngomong, awas bahaya neonekolim. Dan ini memang benar Pak Koco. Jadi di sekeliling desa saya itu perusahaan asing semua. Dan lebih menyedihkan, menyakitkan itu warga kita, warga negara kita kalau bekerja di situ ada orang asing yang lewat ketika dia bekerja, wah takutnya luar biasa itu. Jadi salah asuhan ini berarti Mas. Salah asuhan. Ya kayak gitu. Jadi kita ini menjadi ketakutan di negara kita sendiri gitu loh. Nah, kita ini menjadi tamu di negara kita. Benar kata Bung Karno itu. Makanya akhirnya ketemu saya jadi kepala desa, tak ajak ngomong bulenya, Cinanya, Jepangnya, tak ajak ngomong. Jadi selama ini limbah yang selama ini dikuasai oleh oknum-oknum di Gresik ini saya ambil semua. Saya kerjasamakan dengan BUMDes, Badan Usaha Milik Desa tahun 2008. BUMDes 2008 wis kok mulai. 2008. Iya, jadi pemerintah belum ngomong BUMDes, saya udah ngomong. Saya pakai alat Badan Kerjasama Desa sesuai dengan Permendagri pada waktu itu untuk bisa kerjasama dengan siapapun termasuk pelaku industri. Ya. Lah, bulenya tak ajak ngomong itu nyambung. Ya. Saya kan tetap beli limbah itu tadi. Kita nggak minta cuma-cuma, tetap beli dan dari hasil limbah keuntungannya ini saya kembalikan untuk rakyat, gitu loh. Akhirnya bulenya nyambung, otaknya bule ini nyambung. Iya, akhirnya dari kerjasama pembelian limbah ini tadi hasilnya luar biasa itu Pak. Artinya bulenya nyambung itu karena satu, sebenarnya secara bisnis dia tetap jalan karena limbah juga ada yang naik. Kemudian secara pembinaan lingkungan menjadi buat dia menjadi lebih baik karena yang menangani limbah itu adalah Badan Usaha Milik Desa. Tadi kalau sambat-sambatan kalau desa barang dadi luwih gampang kan ngono. Dadi aku pengusaha kalau aku dulu ini ngono. Benar tak? Pak Koco jadi gini. Saya ngomong ke bule gini. Bahasa saya yang paling menyentuh bule. Usaha sampean, perusahaan sampean itu nikmatnya kena pribadi orang lain. Ndak enaknya rakyat saya yang menerima. Contoh, bising suara mesin, serbuknya keluar masuk ke desa, debunya, belum lagi. Tapi kan ada CSR ya Mas? Nah, ketika ngomong CSR, mana ada perusahaan yang jujur terbuka berapa sih? Kemampuan CSR-nya udah mesti mlebu nang desa, mlebu nang iya, belum tentu kan ada pembagian ke tingkat 2, tingkat berapa kan gitu sih Pak. Iya, betul. Nah, terus London, bulenya tak ajak ngomong seperti nyambung dia. Sampai bantu desaku, bantu rakyatku tanpa mengeluarkan anggaran lagi. Iya. Nah, persoalannya saya, Gusman muncul lagi tarung dengan yang selama ini ngambil puluhan tahun itu. Iya, kan ganggu rezekinya wong nek di mata dia, tapi nek di mata sampean kan mengambil alih itu untuk keperluan rakyat kan karena sebagai lurah kan. Lah, baru tak ambil semua. Baru bagaimana besarnya desa ini. Saya bisa menggaji perangkat, bisa membangun rumah warga yang rusak, bisa menyekolahkan anak sekolah. Berarti dalam posisi sekarang saya desa sama desa mandiri klasifikasinya. Mandiri, aslinya mandiri. Loh kok aslinya mandiri ini jajah tercatatnya ramah mandiri. Cuman ada sayangnya, sekarang masih ada. Tidak bisa saya sampaikan di sini, mungkin secara pribadi nanti saya sampaikan. Oh iya, nanti di Japri aja. Ya gitu. Jadi akhirnya dari itu, ini satu perusahaan Pak Koco, satu perusahaan. Desa sebelah saya itu 32 perusahaan.
Itu kalau dijadikan kayak Sukorejo itu 1 bulan miliaran. Kita nggak butuh dana pemerintah. Artinya Pak Jokowi ngomong desa harus mandiri akan terjadi di Gresik. Persoalannya itu banyak yang menghambat. Siapa yang menghambat? Ya oknum-oknum elit-elit yang ada di Gresik. Nah, mergo iki wis setengah jam, nah. Iki tak rehat sih. Nanti kita bicarakan bagaimana hambatan-hambatan teman-teman kepala desa ketika kemudian akan menjadikan desanya mandiri, ternyata juga ada hambatan-hambatan. Jangan kemana-mana, kerabat desa ini semakin seru, ketemu kawan lama, kita akan bongkar. Nah, beliau yang bongkar, kalau saya nggak bongkar. Beliau yang akan bongkar, karena memang Kepoin Desa adalah tempat untuk kemudian kita bisa menemukan sesuatu yang bisa menjadi inspirasi. Kalau memang itu sesuatu yang menjadi tantangan, kita mencoba untuk mencarikan penyelesaian untuk tantangan-tantangan ini. Jangan kemana-mana, tetap di Kepoin Desa. Kamu tinggal di pulau terpencil, pegunungan pinggiran kota, atau daerah di Indonesia yang tidak terjangkau jaringan fiber, ADSL, dan juga 3G. Internetan dengan cepat pasti cuma akan menjadi mimpi. Mau pakai tol langit, pakai Desa Wifi, kunjungi www.desawifi.id. Toko IG.id, toko Instagramnya orang Indonesia. Ayo, kandidat kepala daerah, manfaatkan kesempatan ini. TV Desa mengundang Anda bicara desa. 5 menit bisa. Bicara Desa, sebuah program tayangan monolog, konsep membangun dari desa, dari kandidat untuk masyarakat. 5 menit bisa. Bicara Desa, hanya di TV Desa. Oke, kembali lagi di Kepoin Desa. Ini Kepoin Desa yang paling seru, ketemu konsol lawas. Sekarang sudah jadi petinggi. Nah, kalau di daerah-daerah tertentu itu namanya petinggi. Jadi kalau ada di tempat lain namanya raja kan. Jadi kepala desa itu sebenarnya sudah jadi bagian yang punya kekuasaan sangat luar biasa. Dengan undang-undang desa sebenarnya ada otoritas yang sangat luar biasa juga tentang pengaturan dalam skala desa. Dan kemudian dalam skala desa itu apa-apa yang menjadi haknya desa itu sebenarnya bagian yang sempat kita diskusikan di satu forum malam mingguan adalah bagaimana desa juga membuat peraturan desa yang mengatur tentang ini hak kita, ini haknya desa dan seterusnya, sehingga supra desa juga bisa harus memberikan penghormatan, memberikan penghargaan atas apa-apa yang menjadi haknya atau menjadi kewenangan desa. Peraturan Menteri 111 salah satunya yang sedang dilakukan revisi adalah bagaimana memberikan penguatan benar-benar ke desa untuk kemudian mengatur wilayahnya. Balik ke Mbak Lurah tadi. Mbak Lurah luar biasa ini. Jadi ketika kemudian dilakukan langkah-langkah untuk kemudian bagaimana desa punya potensi untuk kemudian punya pendapatan asli desa dengan badan usaha milik desanya, kemudian bagaimana juga mengajak kepedulian dari industri yang ada di desa itu atau industri yang memberikan dampak ke desa itu untuk kemudian berkontribusi bagaimana memajukan desa dan seterusnya. Ini luar biasa, tetapi tadi ada catatan menarik tadi bahwa ada desa yang lain yang sebenarnya potensinya lebih besar dari Sukorejo, kemudian itu nggak bisa
berlaku atau tidak bisa melakukan langkah-langkah seperti yang sampean lakukan. Apa itu hambatan terbesarnya apa sebenarnya? Ya, gini mungkin saya cerita sedikit ya. Ya. Gresik itu daerah industri. Ya. Setiap desa mesti berhimpitan atau berdampingan dengan industri. Nah, konsep saya kalau kita ngomong aktivis ya, ini kan semua adalah kapitalis ya, kapitalis. Ya. Nah, ketemu dengan pola pikir saya akan menjadi sosialis. Saya buktikan di Sukoharjo. Dengan kemitraan kami dengan perusahaan, desa mempunyai PAD besar, kita gunakan untuk kepentingan rakyat. Itu kan jadi sosialis. Sosialisme terus, Indonesia. Kembali ke satu. Ya, jadi sosialis versi Gusman atau versi Indonesia lah. Iya. Nah, yang jelas kita kembali dulu kepada sosok kepala desanya dulu ini, Pak. Saya dulu diangkat jadi kepala desa. Itu ketika disumpah, batin saya menangis, Pak. Oke. Kenapa? Karena di situ ada Al-Quran di atas kepala saya dan kata-kata yang diucapkan adalah demi Allah, bukan demi setan, tuh, Pak. Demi Allah itu sumpah saya itu. Nah, itu saya jalani sampai sekarang. Makanya ketika 2 periode, 12 tahun saya jadi kepala desa, rumah enggak punya, semua enggak punya. Saya hanya makan untuk keseharian saya dari gaji yang dari pemerintah ditambah tunjangan-tunjangan dari internal desa. Enggak sampai 7 juta saya ini. Nah, ketika 7 juta saya simpan saya dapat seperti itu di desa. Bisakah saya beli rumah? Kan jelas enggak bisa sih, Pak. Uang hidup di Gresik aja 6 juta enggak cukup sebagai kepala desa. Makanya ketika saya sampai sekarang enggak punya apa-apa itu sangat logis, sangat wajar. Artinya mendedikasikan penuh untuk keperluan desa. Tidak kemudian ada peluang-peluang bisnis kemudian sampai yang ambil sebagai bisnisnya Pak Lurah kan kono. Loh, bisnis saya tidak mau. Apapun bisnis yang mengatasnamakan kepala desa tidak mau, itu melanggar sumpah jabatan saya. Kalau bisnisnya untuk kepentingan BUMDes monggo. Jadi banyak pelaku-pelaku industri yang kasihan terhadap saya, mau ngasih tidak mau. Ini tidak benar. Jadi ngurus apapun di Sukoharjo itu gratis, Pak. Karena saya nanamkan ke perangkat saya sampai sudah dibayar oleh negara, dan dari negara itu dari mana? Dari rakyat duitnya itu semua. Jadi sampai ini adalah pelayani masyarakat. Saya bukan menjadi juragani masyarakat, saya ngomong gitu. Nah itu penting sekali, Pak. Lah kebanyakan di Gresik itu banyak oknumnya itu yang bermain untuk dirinya, bukan rakyatnya yang bermain gitu loh. Oknum gue, oknum masyarakat, apa oknum aparat, atau oknum apa? Semacam-macam lah. Macam-macam yang ketemu itu. Ya itu semua itu ada, yang sama semua kan ada semua. Oh gitu. Nah, saya buktikan di Sukoharjo. Saya bentuk BUMDes, limbah itu masuk ke BUMDes, kita gunakan, kita terbuka, kita datangkan masyarakat. Harta ini untuk apa? Masyarakat menyetujui ini, ya sudah, kita jalankan sampai sekarang. Makanya saya diprofil oleh salah satu TV nasional itu ketika saya membantu pembiayaan sekolah. Nah, ini kan kampung saya ini alhamdulillah ini Pak Koco mayoritas NU semua. Jadi Islamnya moderat banget lah. Jadi pikiran untuk ngebom itu enggak ada. Oke. Jadi terus ini kan ada madrasah NU Ma'rif. Kan kalau tidak kita topang dengan kemampuan untuk menggratiskan sekolah, mana ada yang sekolah, biaya sekolah di Gresik itu mahal. Oh berarti non warga Saman sekolah gratis. Kita bantu. Madrasah. Kita bantu hanya SPP-nya misalkan 50.000, kita bantu 20.000, yang sisanya dari bos, sisanya baru paling warga tinggal sedikit bayarnya. Gitu, Pak. Nah, itu yang perlu saya sampaikan. Lah, kembali lagi ke desa-desa yang lain, Pak. Desa-desa yang lain ini banyak sekali wilayahnya melebihi dari Sukoharjo. Jadi kalau potensinya ya, kita ngomong potensinya. Betul. Ya, betul. Melebihi dari Sukoharjo. Ya. Desa Segoromadu sebelah desa saya itu perusahaannya itu yang mengelilingi desa itu sekitar 30 perusahaan. Bayangkan, Sukoharjo hanya satu perusahaan seperti gini, apalagi 30 perusahaan. Kan gitu, Pak. Ya. Nah, ini butuh kesadaran dari kita semua sebagai kepala desa untuk bagaimana kita menjalin komunikasi dengan perusahaan, kita sampaikan ke beliau-beliau itu. Memang nanti kendalanya itu yang pasti preman, oknum-oknum semua lah. Makanya tinggal satu kuncinya, kalau pemimpin di Gresik ini mau menjembatani
Misalkan besok saya jadi bupati, akan saya jembatani antara kepentingan desa dengan pengusaha. Ketemunya di tengah ini nanti. Orang besok harus jadi bupati kan ono pilkada apa ora kok besok jadi bupati ora ono pilkada ya kapan jadi bupati? Misalkan angen-angenan boleh sih, Pak. Ya misalkan ya diniati. Kades cuma 3 kali, Mas. Kades cuma 3 kali, artinya setelah kades itu kan ada opsi yang lain. Arep nyalon presiden, apa nyalon gubernur, apa nyalon bupati kan ngono to. Iya. Apa nyalon dengan apa jenenge nyalon sebelah kono kuwi. Pak Koco. Ya. Minimal saya bisa membuktikan ke Jakarta bahwa saya bisa menjadi sosok kepala desa. Kan gitu kan? Dulu kan di apes-apes no, ya, Pak, sama senior-senior itu, sesepuh-sesepuh itu. Di apes-apes iso enggak iku meneh dadi lurah, ojo-ojo ngamplungi wong ae kan ngono sih, Pak. Iya. Nah, tapi kan di apesno itu kan lebih sebagai tantangan bahwa nek kowe ngomong koyo ngono kuwi saya tunjukkan bahwa apa yang kamu pikirkan itu salah. Kan ngono toh. Iya. Pada akhirnya kan bisa membuktikan, ya kan? Oke, balik ke yang tadi. Kalau kita bicara sekarang kan sudah taruh kata kita nggak akan ngomongin desa sebelah, tapi ngomongin desa sampean. Yeah. Bahwa kemudian ada hambatan dari oknum-oknum, mau di birokrasi, mau di aparat, mau di preman, mau di ormas dan seterusnya. Sebenarnya kalau kemudian ada yang kerabat desa yang kemudian sedang menemui hal yang kayak gitu, maka yang menjadi penting ketika ada di Kepoin Desa itu kan dia dapat ilmunya kan. Nah, ilmu sampean bisa coba dibagikan lah. Orang kabeh juga nggak apa-apa, nggak semuanya nggak apa-apa, tapi coba dibagikan ke kerabat desa ketika menemui hambatan preman itu langkahnya kayak apa? Kalau menemui hambatan birokrasi langkahnya kayak apa? Coba Mas, dibagi Mas. Jadi gini Pak, mungkin ini kalau tak ceritakan nanti gempar ini se-Indonesia ini. Berapa? Malah justru kegemparan yang kemudian membuat menjadi kebaikan adalah sesuatu yang kemudian itu jadi amal buat sampean. Gimana membuat orang menjadi baik lebih banyak itu kan pasti ganjarannya oleh akeh. Gusti Allah ora malaikat ora kelewat le nyatet Mas. Jujur aja Pak ya. Ya. Kita ini kan merasa malu sih sama pendiri-pendiri republik ini kan. Ya. Kita ini hanya melaksanakan meneruskan estafet kepemimpinan kok suci angele sih. Kan gitu, Pak. Ya. Jadi nama itu saya jadi kepala desa. Memang saya ingin membuktikan kepada senior-senior di Jakarta. Saya tidak ingin jadi terminator terus lah. Di Jakarta dulu kan terminator terus saya ini. Ya. Saya yakin sampean pasti tahu lah bahwa yang saya lakukan dulu by desain negara untuk satu kepentingan juga kan itu sih. Ya. Terus saya diminta cobalah di teskis kembali untuk menjadi seorang pemimpin yang ada di desa. Saya pelajari ternyata desa itu miniatur negara. Oh iyalah jelas. Nah, dan ternyata maju dan tidaknya satu negara itu tergantung desa. Itu yang perlu digarisbawahi. Jadi jangan sekali-kali menganggap sepele persoalan ini, sepele. Saya ngomong ketika orasi dulu di Jakarta kan saya ngomong, SB kalau pulang ke desa derajatnya lebih rendah daripada kepala desa. Masih ingat kata-kata seperti itu? Iya. Siapa sih ngomong nek ora Gusman? Artinya memang di desa ini kalau kita boleh belajar dari negara Cina lah. Bagaimana Cina itu maju? Karena diberdayakan semua, tidak ada satu yang dominan. Ya. Dulu. Dan di Gresik ini akhirnya ketemu formulasi saya, yaitu tadi pelaku-pelaku industri ini kalau kita ngomong disampaikan bahwa sampean nanti bisa berkiprah terhadap rakyat, terhadap negara, banyak sekali yang bisa dilakukan. Contoh kecil ketika limbah ini yang selama ini dinikmati oknum-oknum pribadi, mereka kaya semua loh Pak. Yang menikmati limbah itu kaya semua loh Pak. Kaya semua. Sementara rakyat artinya hidup dari limbah aja bisa berkecukupan. Kenapa kemudian limbah itu tidak kemudian diserahkan pengelolaannya ke desa kan ngono Pak? Lah, BUMDes itu tidak perlu ngemis dana dari pemerintah. Cukup kita pemerintah turun misalkan bupati atau gubernur turun dipetakan semua yang masuk wilayah kecamatan Bumas yang masuk desa ini siapa kan gitu sih. Ini tolong kerjasama semua ini. Kaya raya Pak, nggak perlu dana desa. Artinya ada yang menarik di sini adalah
ketika kemudian BUMDes itu selalu berpikir mengembangkan karena ada potensi positif dari desa, artinya oh ini pemandangannya bagus, oh ini sumber airnya bagus dan seterusnya. Sebenarnya dari potensi yang dalam tanda petik negatif pun, limbah-limbah itu pun itu juga jadi potensi untuk bisnis BUMDes yang kemudian menguntungkan, kan ngono Mas? Betul lah. Asas manfaatnya bukan pribadi, rakyat yang menerima. Itu yang penting. Selama ini limbah-limbah ini diterima, dimiliki oknum-oknum itu. Ya kaya semua orang-orang ini. Sementara rakyat ini menderita. Oknum-oknum tinggalnya di perumahan elit-elit. Sementara kita Sukorejo kena dampaknya kayak bising, serbuk, macam-macam lah. Secara manusiawi, secara kita punya agama, itu nemenin lah. Gitu loh. Mereka menari di atas penderitaan orang banyak. Lah, konsep saya ini tak bangun. Akhirnya londolong bule-bule ini berpikir bagus gitu loh. Artinya sebenarnya kita nggak harus antipati dengan orang-orang asing itu. Betul, tinggal bagaimana kita membawa diri, bagaimana kita menempatkan diri, dan bagaimana kita kemudian menawarkan satu kerjasama yang saling menguntungkan, kan loh Mas? Betul. Jadi bulenya ngomong, iya kita ini bantu masyarakat Sukorejo tidak mengeluarkan anggaran. Pada waktu itu Pak, sebelum COVID, sebelum dirusak sama oknum, desa Sukorejo 1 bulan bisa mendapat 300 juta Pak per bulan Pak. 300 juta kalau 1 tahun berapa? 3 miliar kan ya? Terus gara-gara COVID terus dia nggak kena COVID tuh berarti? Lah iyalah. Itu kalau kita akan mendirikan bank desa untuk menghabiskan rentenir. Saya rencananya seperti itu. Mulai untuk menyiapkan bank desa. Loh ini makanya nanti ini saya butuh ketemu senior di Jakarta untuk membantu ini. Saya buktikan nanti loh. Jadi ada nanti kita bisa bikin forum khusus lah, sampai ketemu karo senior membahas tentang desa, idenya kayak apa iya, yang bisa dikolaborasikan. Saya ini sekarang ini Pak Kojo berhadapan dengan aparat saya ini sekarang. Berhadapan dengan aparat. Maksudnya ini kadang saya berhadapan kalau aparat kan ya ada bagian yang kemudian ada yang kurang pas di situ. Mestinya tidak berhadapan, beriringan bareng-bareng. Bukan dari aparat TNI Polri, bukan? Ya, jadi oknum birokrasi. Jadi perusahaan-perusahaan yang ketakutan. Kan kemarin kan tak paksa kembali untuk tak minta kembali. Ayo kembalikan lagi kayak gitu loh. Jadi nanti ada tak ceritakan. Ini sampai saya ke Pemda bawa pedang dulu ini. Wow, cerah. Kan enggak bisa cara mulu, enggak bisa ya, Pak. Gitu loh. Oh gitu. Ya akhirnya tak tantang semua di Pemda Gresik, tak tantang semua itu. Artinya ada bagian-bagian, tapi kan sama juga harus memaklumi dong Mas, ketika kita bicara ini pandemi, ini COVID, ini memang ada biaya-biaya yang cukup besar yang harus disiapkan oleh Pemda, maka mungkin ada bagian-bagian itu yang kemudian terambil atau teralokasikan ke sana. Iya. Kan gini Pak Koco ya, sederhana lah kita. Pemerintah seneng enggak ketika desa itu mandiri? Oh seneng dong. Seneng kan? Artinya desa itu bisa menghidupi dirinya sendiri tanpa tergantung dari pemerintah. Ya betul. Nah selama ini perusahaan-perusahaan asing itu mereka hanya mengeruk kekayaan tanpa mempedulikan kepentingan rakyat sekitar. Oke. Ketemu saya rampung dengan setidaknya ada yang sudah terselesaikan dengan tadi Saman bikin BUMDes kan gitu. Terus? Betul. Ada beberapa perusahaan yang unsur manusiawinya keluar dia. Oh ya, akhirnya dikasihkan kita. Nah dari ini desa ini menjadi mandiri. Makanya pilihan kedua kemarin, pertama kan tidak ada lawannya saya, bumbung kosong. Pilihan kedua banyak lawannya karena income ke desa besar. Oh iyalah. Orang pilihan ketiga sama arepeng telu apa arepeng loro wae? Ya nanti tergantung pusat aja lah. Senior minta-mintanya kayak apa kan itu. Yang penting saya sudah bisa membuktikan bahwa Gusman itu tidak hanya bisa dunia seperti itu, dunia seperti ini bisa gitu loh. Oke. Gitu loh. Minimal Jakarta tahu dulu gitu loh. Ya. Jadi kayak gitu. Nah terus konsep saya ini tolong diadopsi oleh pusat, dikondisikan semua desa-desa yang berhimpitan dengan industri. Paling ketemu nih preman, oknum. Artinya ketika keputusannya dari perusahaan sebenarnya ngomong preman sama oknum juga selesai dong Mas. Ibarat kata gini nih, aku yang punya perusahaan. Ya. Kemudian sekarang menjual limbahnya ke preman.
atau ke oknum, gitu kan? Ya. Ketika kemudian keputusannya diaku sebagai pemilik perusahaan bahwa mengatakan oke, limbah sekarang ditangani oleh BUMDes, janjinya kan harus rampung, Mas. Iya, artinya kan lebih enak. Cuman perusahaan ketakutan ketika persoalan apa istilahnya administrasinya itu pasti dia digasak seperti itu. Oh, berarti ada sisi lain sebenarnya yang kemudian dilakukan adalah melakukan penguatan atau melakukan pemahaman kepada perusahaan bahwa Anda menjadi lebih aman atau menjadi lebih nyaman ketika berhubungan dengan BUMDes, kan loh, Mas? Harusnya gitu. Jadi nurani pengusaha itu sama seperti yang saya inginkan, tapi mereka takut kalau tak kasihkan ini gimana Pak Lurah gitu loh. Kita nanti dipersulit ininya gitu. Oke, berarti ini ada yang menarik kerabat desa. Jadi Gusman, mungkin salah satu yang aku perlu sampaikan ketika kita mendorong bicara tentang undang-undang desa, salah satunya kita dari teman-teman relawan desa waktu itu juga mendorong tentang bagaimana positioning dari Badan Usaha Milik Desa. Sebenarnya apa yang Gusman tadi lakukan dan seterusnya itu adalah bagian yang memang waktu itu sudah kita bayangkan. Artinya sudah kita bayangkan adalah ada industri di desa, tetapi desa tidak mendapatkan manfaat. Harusnya bagaimana? Harusnya ketika Badan Usaha Milik Desa ini punya posisi legal sebagai badan hukum usaha, maka dia bisa kemudian dari perusahaan itu memberikan satu golden share, umpamanya saham yang kemudian diberikan untuk Badan Usaha Milik Desa, sehingga ketika perusahaan itu maju, desa juga akan mendapatkan. Itu satu. Yang kedua, memang kemudian harus memberikan prioritas peluang-peluang bisnis itu kepada Badan Usaha Milik Desa. Ibarat kata, oke, kita nggak ngomong tentang limbah, kita ngomong tentang satu industri yang kemudian dia membutuhkan sarana transportasi nih untuk rutin dia bekerja sama dengan pihak luar untuk transportasi. Sebenarnya kan bisa juga perusahaan itu memberikan penunjukan atau memberikan kepercayaan kepada BUMDes untuk mengelola transportasinya umpamanya. Ketika kemudian jasa transportasi diserahkan BUMDes, ada surat yang jelas itu sebagai penunjukan bahwa BUMDes yang dipercaya untuk menangani layanan transportasi dari perusahaan, otomatis kan BUMDes juga bisa membawa ke dealer untuk kemudian ini loh, aku punya modal dari desa segini, kemudian ada bisa fasilitas kredit dan seterusnya, sehingga secara bisnis BUMDesnya jalan, ada keuntungan masuk ke desa dan seterusnya. Itu sebenarnya bagian yang kita sebenarnya dorong tentang Badan Usaha Milik Desa itu mestinya jadi satu kekuatan ekonomi dari desa untuk kemudian berkolaborasi dengan industri-industri, karena memang cuma balik lagi catatan kita adalah problemnya lebih pada ketulusan seorang kepala desa. Memang ini lokal leader ini menjadi hal yang sangat penting. Karena ketika kemudian ketulusan kepala desa itu tidak ada untuk keperluan rakyat, maka peluang-peluang itu akan menjadi peluang bisnis dari para kepala desa. Artinya pejabat-pejabat desa, mau kepala desa, mau perangkat desa dan seterusnya, dia akan kemudian mencoba memanfaatkan peluang-peluang bisnis yang mestinya itu bisa untuk desa, itu kemudian jadi bisnis pribadi. Kira-kira yang dulu kita bayangkan kayak gitu, benar apa salah, Kak Man? Benar. Jadi gini, dulu kalau enggak salah aku jadi kepala desa kan dulu sempat pamit ke sampean juga kan? Ya. Ingat kan kita ketemu di pertamburan itu kan ya? Ya. Pak Koco, saya nanti pulang mau jadi kepala desa. Sampean tertawa kan? Saya masih ingat bagaimana ya, saya enggak nyalakan sampean ketika sampean senyum kecut lah. Ya kan ketemunya nongdi terus iki tenanan arep dadi kandas apa mung guyonan kan. Pada saat itu kan orang masih berpikir jadi kepala desa itu kan bukan sesuatu yang menarik kan. Nah, saya kan ngomong, Pak, saya ingin pulang. Kan cerita di desaku enggak ada yang mau jadi kepala desa kan gitu. Padahal saya panggil zaman kan kalau tidak salah Pak D ya. Iya, Pak D kan gitu ya. Saya mau pulang dulu. Sama tertawa, mau kemana Gus gitu kan. Nah, ini alhamdulillah ini walaupun 12 tahun saya jadi kepala desa, 2 periode, saya enggak punya apa-apa.
Dan yang paling dominan itu bukan nggak punya apa-apa, Kak. Karena orang itu yang mau dibawa juga apa kan gitu. Ya kan kalau Saman 12 tahun nggak punya apa-apa, Saman 12 tahun ini jadi punya nama gimana cerita. Jadi artinya ukurannya kan tidak mesti materi. Kalau nggak punya apa-apa ukurannya materi kan berarti pas Arab Pancung jadi kades kan memang targetnya materi. Nah ini kan targetnya memang ya pengen berbuat sesuatu untuk desanya kan. Sesuatu. Dan ingin membuktikan di Jakarta bahwa saya bisa, tidak hanya Terminator terus lah kan gitu. Nah, jadi alhamdulillah Pak, walaupun ini penting juga untuk seluruh kepala desa. Jadi saya ngalami pemimpin itu bisa jujur lurus terus, itu juga ada faktor yang paling dominan juga sosok istri juga Pak. Ketika istrinya itu juga bisa menerima style saya. Model pira sama Gus. Si jiwa itu apa pira? Ini sing gerah. Terakhir berangkat untuk ini. Ya. Ya lanjut. Sing Jakarta sampai tutup. Siap. Artinya memang kalau itu memang jadi hal yang penting. Artinya apapun yang kita kerjakan ketika di rumah kita juga tidak selesai untuk kemudian artinya membuat suasana itu memang nyaman sesuai dengan yang kita mau. Mimpilah artinya nek sampean nang omah wae ora beres masa nang jopo iso beresi kan terjadi. Minimal perilaku kita kalau kita ngomong dari sisi agama. Saya mungkin berperilaku kepingin zuhud lah. Zuhud kan istilahnya kan seperti itu. Dan istri saya menerima, mengiyakan, selesai. Jadi kadang-kala ini saya cerita, kadang saya pernah beli beras nggak bisa saya. Itu. Ya ini cukup, ini cerita sedikit, tapi bahkan teman-teman saya banyak yang bantu, saya nggak mau, sudahlah. Ini harus saya terima konsekuensi sebuah nilai-nilai idealisme. Nah, ini. Dan saya yakin Tuhan itu tidak akan diam ketika hambanya itu berikhtiar terus. Saya ngomong gitu. Alhamdulillah, walaupun sampai sekarang nggak punya rumah, nggak punya apa, tapi badan saya sehat terus itu Pak Koco. Iyalah. Kan gitu kan. Nah, itu kekuatan yang luar biasa. Jadi Pak Koco, intinya gini. Desa-desa di Gresik itu berpotensi untuk menjadi desa mandiri dengan bypass, dengan cara cepat. Itu loh. Dengan sudah dicermati ada potensi-potensi mana yang itu mestinya jadi potensi untuk ditangani oleh badan usaha milik desa. Ini cerita limbah di pabrik di desa saya itu ada kayu bakar, serbuk, protolan. Lah dulu kemasan saya ini preman-preman yang dulu sempat ngambil itu tak jadikan orang ketiga. Jadi dari perusahaan saya diambil BUMDes diambil orang yang selama ini ngambil. Kan solusi tengah kompromi. Podo-podo enak. Artinya ini ada ilmu baru tadi disampaikan bahwa ketika kita akan mengambil itu jangan juga bikin keruh. Mereka-mereka yang tadinya memang berbisnis di situ tetap diberikan ruang, walaupun kemudian diberikan penyadaran bahwa ada bagian, biarkan ada bagian ini yang kemudian masuk ke desa kan, Mas? Nah, itu asale keuntungannya 1 juta dibagi 500 untuk BUMDes, 500 untuk dia kan enak sih Pak. Sama-sama jalan. Lah ini ada yang ngono enggak mau ya, Gusmanya muncul. Itu. Nah, sopo kowe sopo aku kan ngono. Lah iya ini kayak gitu. Macem-macem. Oke, Gus. Ini gak kerasa wis sak jam kita ngobrol. Tambah lagi dikit. Mungkin gini, lebih pada closing statement atau kata-kata terakhir kata-kata untuk penutup yang mungkin Saman bisa bagikan ke teman-teman kerabat desa yang menyaksikan acara ini untuk jadi inspirasi bahwa apapun itu ketika niatannya baik semua dilakukan dengan baik dan seterusnya pasti ada jalan dan seterusnya. Atau apa aja yang Saman ingin sampaikan pesan ke teman-teman kepala desa, teman-teman kerabat desa di seluruh Indonesia tentang bagaimana kita harus berbuat untuk sebuah semangat memajukan desa sama seperti yang kita lakukan di Kepoin Desa, semangatnya adalah bagaimana memuliakan desa-desa di Indonesia. Silakan, Gus. Sebelum saya ngomong kata-kata mutiara ya, untuk motivasi ya. Ya. Tolong kegiatan ini bisa didengar oleh pusat Jakarta.
tolong dibantu desa-desa yang selama ini mau seperti Sukorejo tapi terkendala. Nah, ini jalan satu-satunya, pusat harus turun, entah itu dari aparat birokrasi atau aparat yang intinya itu lebih dari Gresik lah. Ya. Untuk membantu. Kalau ingin desa itu mandiri, dan kita buktikan, dan Sukorejo sudah bisa membuktikan bahwa Sukorejo bisa mandiri walaupun tidak 100%. Okay. Yang terpenting kata-kata mutiara saya, ingat, ya, pangkat jabatan apapun itu tidak akan langgeng dan semua itu pasti ada pertanggungjawabannya di dunia maupun di akhirat. Nah, itu yang penting. Kalau ingin kita berbuat sesuatu di masyarakat, tolong sekali lagi para kepala desa, tolong nawaitu niatnya tulus dan ikhlas. Ya. Tidak ada kepentingan pribadi apapun. Yang memang berat yang saya lakukan ini 12 tahun dianggap orang-orang tidak normal saya ini. Itu loh. Jadi ingat, jangan sampai kita menjadi orang yang melecehkan Tuhan. Di Indonesia itu banyak aparat yang melecehkan Tuhan, yang mempermainkan Tuhan. Kenapa? Karena ketika disumpah, itu sumpah janjinya tidak dilaksanakan sesuai ketika beliau diangkat menjadi pemimpin. Artinya melecehkan Tuhan di situ, karena disumpah kita ada Quran di situ, ada kata-kata Tuhan atau Allah di situ. Ya itu tolong penting itu. Dan kita nanti pasti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah pasti itu. Oke. Itu yang paling penting, karena di negara kita ini hati nurani kita ini banyak yang tidak sesuai semua. Oke, matur nuwun Mbak Lurah, luar biasa. Jadi closing statement-nya. Terakhir. Ya, silakan. Mantan preman itu lebih baik daripada mantan kiai, itu yang paling penting. Oke. Terima kasih. Jadi satu hal yang kita bisa dapatkan pagi ini di Kepoin Desa pagi ini adalah satu pelajaran ketika memang Anda kerabat desa mendapatkan kesempatan untuk memiliki jabatan, maka ingatlah bahwa memang ada sumpah, ada janji di situ, dan janji itu bukan kepada orang per orang, tetapi janji kepada Tuhan, yang itu pasti akan diminta pertanggungjawabannya. Bahwa kemudian Anda sudah berjanji pada Tuhan dan Anda tidak melakukan mengingkari janji itu, ya durhakalah Anda sebagai seorang pemimpin. Luar biasa. Saya kalau di yang kata-kata terakhir, mantan preman lebih baik daripada mantan kiai, ya mantan orang jahat lebih baik daripada mantan orang baik. Karena kan kalau mantan orang baik kan sekarang jadi nggak baik. Oke, kerabat desa, kalau memang ada tokoh-tokoh inspiratif seperti kawan lama saya ini juga kita dapatnya dari tim redaksi. Saya termasuk orang yang mungkin tidak secara khusus punya acara kemudian hanya mengundang teman-teman pribadi saya, enggak, tapi saya lebih pengen memang ada tokoh-tokoh inspiratif dari para pihak yang bisa diusulkan untuk kemudian kita ajak ngobrol jadi tamu di Kepoin Desa. Sampai di sini Kepoin Desa selalu hadir pukul 8 sampai pukul 9, dan ide-ide atau usulan-usulan siapa yang akan kita minta jadi tamu bisa dikirim ke WA 083 kali 01317160. Sampai di sini episode Kepoin Desa pagi ini yang seru, ketemu kawan lama Gusman. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Terima kasih. Acara ini didukung oleh Toko IG.id, toko Instagramnya orang Indonesia.